Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan tema Logos itu berbicara kepada saya. Firman Tuhan itu berbicara kepada saya. Hari ini kita agak eksposisi sebentar ya saudara ya. Tentang Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Konteks ini mengajarkan kita juga kepada awal mula penciptaan. Dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Konteks ini mengajarkan kita untuk senantiasa mempunyai harapan yang baru. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan, firman itu berbicara kepada saya, meneguhkan iman saya yang terus mau bertumbuh kepada Injil kasih karunia Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah sebuah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu tercatat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Mari kita baca. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika Tuhan menetapkan langkah orang benar berada di jalan yang benar, berarti firman itu menjadi hidup. Logos itu berbicara kepada saya, menuntun saya menuju kesempurnaan yang abadi. Tuhan itu ingin saudara bahwa firman yang kita baca, yang kita renungkan menjadi hidup dan berbicara kepada saya. Andai kata firman ini menjadi makanan rohani kita, menjadi minuman rohani kita yang terus mau mendalam, mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan tujuan apa? Agar Tuhan itu disenangkan melalui kehidupan kita yang mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan sudah merancangkan kehidupanmu sebagai hidup yang berkemenangan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup yang mau turut andil dalam pekerjaan Tuhan. Yuk dibaca lagi. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, firman itu adalah Allah yang mau berbicara kepada umat percaya. Karena pada mulanya dari sejak semula itu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi logos itu pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah dan logos itu adalah Allah. Jadi logos itu adalah Allah yang berbicara kepada umat percaya. Firman kebenaran itu adalah isi hatinya Tuhan, surat cintanya Tuhan kepada umat percaya yang mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dengan tujuan apa sih? Agar hidupku dan hidupmu itu memberikan satu dampak positif. Karena Tuhan itu sudah merancangkan yang terbaik bagi kehidupanku dan kehidupanmu. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kita mengenai kita, yaitu rancangan damai sejahtera. Logos itu berbicara kepada kita, memberikan arahan, memberikan rambu-rambu yang terbaik bagi kehidupan kita, supaya kita itu
berada di tracknya Tuhan, berada di dalam jalannya Tuhan, apa yang mau Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Firman itu adalah Allah sendiri yang berbicara kepada kita. Firman Allah itu berbicara kepada kita karena dialah sang logos itu. Dialah sang firman itu. Dia adalah Bapa yang begitu mengasihi umat percaya. Makanya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman adalah Allah. Nanti saya tunjukkan skemanya bagaimana. Ya saudara ya. Sebentar. Nah, saya terangkan ya saudara ya. Pertama itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi konteksnya begini. Ini adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi logos itu berbicara kepada kita, yaitu adalah salah satu inti di mana kita mau mengerti kebenaran firman Tuhan, di mana hidup kita itu mau seturut dengan kebenaran firman Tuhan dan mau turut andil dalam pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada. Ini contohnya begini. Ini ibaratkan Alkitab. Ini adalah Alkitab. Ini adalah Yesus dan ini adalah Sang Firman. Jadi dari kesemuanya ini, ya yang saya gambar ini, maaf ya kalau gambarannya jelek. Pada dasarnya, ya saudara ya, pokoknya firman yang sejati itu, ya tercipta dari Tuhan sendiri. Logos itu berbicara kepada kita karena Tuhan itu ingin bahwa kita mau turut andil dalam pekerjaan Tuhan. Karena manusia diberikan mandat supaya apa? Supaya rencana Allah itu dapat tergenapi dalam setiap aspek kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah satu pelita kehidupan kita, rambu-rambu kita dalam menjalani setiap aspek kehidupan kita dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, kita dapat belajar bahwa menjalani kehidupan ini kita harus mau betul-betul saudara ya, untuk sama-sama melandasi hidup kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup yang mau turut andil dalam pekerjaan Tuhan. Pada dasarnya Tuhan memberikan rancangan yang terbaik atas kehidupanku dan kehidupanmu supaya menata masa depan yang lebih baik. Pada intinya, semua ini dari ayat ini, ya saudara ya, dari Yohanes 1 ayat 1 itu semuanya didasari oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu Allah sendiri yang berbicara kepada kita melalui tulisan-tulisan para nabi. Tokoh-tokoh Alkitab yang menuliskannya sudah diilhamkan oleh kuasa Roh Kudus. Contoh aja gini, Rasul Paulus. Rasul Paulus itu banyak sekali menulis Perjanjian Baru. Hampir separuh Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, dari sinilah kita dapat belajar kebenaran firman Tuhan yang sekarang kita pakai
sesuai dengan fakta dan benar, sesuai fakta, aktual dan terpercaya. Dan firman Tuhan itulah yang menuntun kehidupan kita menuju kesempurnaan. Menuntun mempunyai karakter seperti Kristus. Karakter kita harus mau diubah. Harus mau berdamai dengan diri sendiri sehingga bisa hadirat Tuhan itu nyata atas kehidupan kita, supaya kita dapat dituntun oleh kuasa Roh Kudus menuju sebuah kesempurnaan. Sebuah kesempurnaan yang abadi bersama dengan Tuhan. Ketika kita mau taat dan setia mengikuti jalannya, agar hidupmu dan hidupku hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Demikian saudara, eksposisi singkat. Pada intinya, kita harus mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Belajar untuk taat. Itu aja kok. Supaya kebenaran firman itu dapat berbicara kepada kita, menjadi hidup dan menghidupkan kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.